Saudara, seorang pelajar SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga bunuh diri. Siswa kelas 2 SMA ini nekat mengakhiri hidupnya dengan dugaan mengalami depresi akibat beban pelajaran jarak jauh atau online. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. Baik itu pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, vokasi, dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan. Pendidikan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Banyak upaya yang dilakukan oleh setiap elemen pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negaranya. Salah satu elemen yang berperan penting dalam terlaksananya pendidikan yakni guru. Selain berperan sebagai pendidik yang bertugas untuk menyampaikan materi, guru juga memiliki peran utama untuk menghidupkan daya kritis siswa. Sebagai pemegang kendali proses pembelajaran, guru diupayakan agar mampu memiliki kompetensi yang mahir dalam merancang kegiatan pembelajaran hingga mampu menghasilkan siswa dengan kemampuan berpikir kritis yang tinggi dan memiliki moralitas yang baik. Demi mencapai tujuan ini, tentunya guru juga harus berperan sebagai filosof. Apa itu maksudnya? Yuk mari kita bahas bersama. Guru sebagai filosof ternyata juga pernah dibahas oleh Peter F. Carbon dalam jurnal The Educational Forum dengan judul The Teacher as Philosopher. Apa sih itu guru sebagai filosof? Yuk mari kita bahas bersama sesuai dengan jurnal The Teacher as Philosopher. Ya, guru sebagai filosof tentunya harus memiliki pertimbangan filosofis dalam setiap kegiatan pembelajaran. Pertimbangan filosofis ini tidak terlepas dari filsafat pendidikan yang sampai saat ini masih dipisahkan dari komponen pendidikan. Dalam kenyataannya, hingga saat ini filsafat pendidikan tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pembelajaran. Wah, tentunya ini menjadi hal yang mengkhawatirkan ya teman-teman. Seperti yang diamati oleh Charles, bahwa pertimbangan normatif ini masih belum sepenuhnya dimiliki oleh guru. Anggapan masih sebatas pada kriteria tertentu sehingga penilaian terhadap pendidikan moral masih belum secara optimal diperhatikan. Padahal, penilaian ini sangat penting untuk melihat hubungan antara etika dan pendidikan yang menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan untuk mempengaruhi kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan peraturan sekolah. Wah, tentunya ini sangat penting banget ya teman-teman. Sedangkan menurut Peters, mengamati tentang asumsi tujuan pendidikan dan hal berharga yang masih memerlukan pembenaran terkait penilaian tersebut. Asumsi ini berkaitan dengan kebebasan, kesetaraan, otoritas, dan hukuman. Sehingga dampaknya melalui penilaian etis ini akan ditemukan pembenaran yang mempengaruhi proses pendidikan dalam berbagai cara, mulai dari iklim belajar dalam kelas, mulai dari permisif hingga otoriter, hingga dalam menilai tugas sehari-hari dalam memilih bahan ajar atau menilai esai. Pertanyaan yang secara etimologis akan diberikan kepada siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti: apa itu pengetahuan? Bagaimana pengetahuan menjadi bagian dari disiplin ilmu? Apa perbedaannya dengan keyakinan? Apakah ada yang namanya kepastian? Bagaimana dengan objektivitas? Pengetahuan apa yang paling penting bagi manusia? Metodologi apa yang harus digunakan dalam pencarian pengetahuan? Bagaimana pengetahuan bisa muncul? Lalu yang terakhir, apa implikasi dari semua ini? Beberapa pertanyaan ini sangat fundamental yang harus dipikirkan oleh guru dan ditanyakan kepada siswa. Kalau kita ingat nih teman-teman, jarang sekali nih guru kita mempertanyakan hal tersebut, bukan? Kita ngomong tentang padahal karena hal tersebutlah ini bisa menjadi strategi mengasah kecerdasan siswa sehingga harapannya akan berdampak pada peningkatan kemampuan dan keterampilan serta perbaikan moralitas siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya mengarah pada pedagogi dan teori pembelajaran saja, melainkan pada masalah metafisik yang berkaitan dengan sifat manusia termasuk sifat pemikirannya.
Padahal, filsafat pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Seperti halnya realitas pendidikan saat ini, ketika seorang guru mengesampingkan konsep filsafat pendidikan dalam pembelajaran, maka yang terjadi muncul konsep pendidikan gaya bank. Konsep ini diperkenalkan oleh Paulo Freire dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Konsep gaya bank diambil dari realitas bahwa pendidikan saat ini memandang manusia sebagai makhluk yang dapat disamakan dengan semua benda dan gampang diatur. Semakin banyak siswa yang menyimpan tabungan yang dititipkan, semakin rendah kesadaran kritis dalam diri siswa. Siswa dianggap sebagai bank yang hanya menyimpan pengetahuan yang diberikan oleh guru, sehingga nalar siswa tidak berkembang dan pandangan terhadap dunia luar juga ikut menghilang. Wah, pemahaman filosofis ini tentunya akan menjadi penggerak kegiatan pembelajaran agar menjadi lebih baik lagi ya teman-teman pastinya. Pemahaman tentang hal ini diharapkan agar guru selain memiliki kemampuan pedagogis juga mampu memiliki penilaian etis dan pemikiran kritis. Hingga saat ini tidak sedikit guru yang melepaskan konsep filsafat pendidikan dalam proses pembelajaran. Bahkan menganggap bahwa filsafat pendidikan terlalu dalam jika diterapkan dalam esensi pendidikan sekolah yang dipandang masih sederhana. Tentunya ini menjadi hal yang perlu diperbaiki ya teman-teman. Nah, tidak terasa sudah mau bersamai teman-teman semuanya. Sudah dulu ya teman-teman. Semoga penyampaian ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.